Bayangkan kamu terkurung di dalam perut monster baja seberat 46 ton. Udara di sekitarmu terasa sangat pekat. Campuran bau tajam solar, asap bubuk mesiu, dan keringat kotor langsung menyengat hidungmu. Getaran kasar dari mesin diesel merambat naik dari lantai besi, mengguncang tulang punggungmu secara konstan. Suara deru mesin itu bergemuruh memekakan telinga. Lalu, suara baja beradu terdengar sangat keras saat mekanisme meriam raksasa di sebelahmu menutup rapat. Kamu sedang duduk di dalam Iosif Stalin II atau sering dipanggil IS-2. Uni Soviet menciptakan mesin perang ini dengan satu tujuan pasti. Mereka merancang IS-2 khusus untuk menghancurkan tank-tank raksasa andalan Jerman, seperti Tiger dan Panther. Meriam utamanya memiliki daya hancur luar biasa untuk merobohkan benteng beton pertahanan musuh hingga rata dengan tanah. Seringkali, kita melihat tank ini dari luar sebagai simbol kekuatan militer belaka. Hari ini, kita akan masuk jauh menembus pelat baja tebal tersebut. Kita akan membedah realitas teknis di balik desainnya yang brutal. Kita akan merasakan langsung pengalaman manusiawi para kru yang harus bertahan hidup dan bertempur dari dalam ruang sempit ini. Kita akan menyelami cara mereka menjinakkan salah satu senjata paling mematikan di era Perang Dunia Kedua. Tahun 1943 menjadi titik balik yang sangat krusial di front timur. Medan pertempuran berubah drastis dan semakin mematikan. Jerman baru saja menerjunkan monster-monster baru mereka ke lapangan, yaitu tank Tiger dan Panther. Kedua tank ini memiliki lapisan baja yang sangat tebal dan meriam jarak jauh yang mengerikan. Situasi ini mendesak Uni Soviet bereaksi cepat. Tank berat andalan mereka sebelumnya, seri KV atau Klimen Voroshilov, mulai kehilangan taringnya. Peluru dari tank KV seringkali hanya memantul saat menghantam baja depan Tiger. Tentara Merah membutuhkan jawaban yang jauh lebih keras dan lebih kuat untuk bertahan. Para insinyur di pabrik Kirov dan pabrik nomor 100 langsung bekerja di bawah tekanan ekstrim. Stalin menginginkan solusi segera. Mereka harus merancang sebuah mesin baru yang mampu membawa senjata artileri kelas berat langsung ke garis depan. Pada awalnya, mereka bereksperimen dengan meriam kaliber 85 mm. Hasilnya cukup memuaskan, namun para jenderal Soviet menginginkan sesuatu yang lebih menakutkan dan pasti. Mata mereka tertuju pada meriam A-19 kaliber 122 mm. Perlu kamu ingat, ini sejatinya adalah meriam artileri lapangan, sebuah senjata raksasa yang biasanya menembak dari jarak aman di belakang garis pertahanan. Memutuskan untuk memasang meriam sebesar itu ke dalam sebuah turret tank yang bisa berputar adalah langkah teknik yang sangat berani. Konsekuensinya memang berat. Amunisi menjadi sangat besar dan memakan tempat. Ruang gerak kru di dalam tank menyusut drastis. Jumlah peluru yang bisa dibawa pun menjadi sangat terbatas. Namun, filosofi di balik keputusan ini sangat sederhana dan brutal. Mereka memprioritaskan kualitas di atas kuantitas. Satu tembakan telak dari kaliber 122 mm sudah cukup untuk mengakhiri riwayat tank musuh atau meruntuhkan bunker beton seketika. Inilah kelahiran Iosif Stalin II. Sebuah mesin yang didesain khusus untuk mendominasi medan perang melalui kekuatan ledakan murni. Mari kita bedah anatomi tank ini. Bagian paling mencolok tentu saja meriam utamanya. Laras D25T kaliber 122 mm ini mendominasi seluruh profil tank. Ujungnya memiliki rem laras atau muzzle brake ganda yang sangat khas. Komponen ini berfungsi vital untuk meredam hentakan balik yang dahsyat saat menembak. Di bagian dalam, mekanisme bridge atau penutup belakang meriam menggunakan sistem sekrup baja pejal. Sistem ini mengunci rapat laras untuk menahan tekanan ledakan propelan yang terjadi tepat di depan wajah kru. Amunisi untuk meriam ini sangat berat dan besar. Saking besarnya, insinyur memisahkan peluru ini menjadi dua komponen. Kamu memiliki proyektil penghancur di satu sisi, dan tabung pendorong berisi bubuk mesiu di sisi lain. Kru harus memasukkan kedua bagian ini secara berurutan ke dalam laras. Hal ini membuat proses pengisian peluru memakan waktu cukup lama. Namun, daya ledak yang dihasilkan setiap tembakan benar-benar sepadan dengan kerumitan tersebut. Beralih ke perlindungan, perhatikan bentuk lambung depannya. Model IS-2 tahun 1944 memiliki desain hidung yang sangat mulus. Pelat baja tebal ini dipasang dengan sudut kemiringan yang tajam.
Desain ini menerapkan prinsip sloped armor atau baja miring secara maksimal. Peluru musuh yang menghantam permukaan miring akan cenderung tergelincir ke atas atau pecah berantakan. Ketebalan baja efektifnya meningkat tajam berkat sudut kemiringan ini, memberikan perlindungan superior bagi pengemudi di baliknya. Jantung pacu tank ini berada di kompartemen belakang, terpisah dinding api dari ruang kru. Mesin diesel V2IS menderu kasar di sana, memompa tenaga hingga 600 tenaga kuda. Suaranya bising dan getarannya merambat ke seluruh kerangka besi. Transmisinya bersifat manual dan sangat kaku. Pengemudi seringkali membutuhkan palu godam hanya untuk memindahkan gigi yang macet. Mengendalikan monster 46 ton ini menuntut kekuatan otot murni dan stamina tinggi dari sang pengemudi. Bayangkan 4 orang pria dewasa harus berbagi ruang sempit di dalam kotak baja ini. Mereka adalah komandan, penembak, pengemudi, dan pengisi peluru atau loader. Posisi mereka sangat berdekatan, bahu seringkali bersentuhan dengan dinding besi atau peralatan tempur. Tugas komunikasi radio kini dipegang langsung oleh komandan, menambah beban kerjanya di tengah kekacauan pertempuran. Fokus utama aktivitas fisik di sini ada pada sang loader. Ia memikul tanggung jawab paling berat secara harfiah. Ingat, amunisi meriam 122 mm ini terdiri dari 2 bagian terpisah. Pertama, ia harus mengangkat proyektil ledak seberat 25 kg dari rak penyimpanan di lantai. Ia harus mendorong hulu ledak berat itu masuk ke pangkal laras. Kedua, ia harus segera mengambil selongsong pendorong yang besar berisi bubuk mesiu. Ia memasukkannya tepat di belakang proyektil tadi, lalu menutup mekanisme pengunci meriam dengan tenaga penuh. Semua proses manual itu terjadi saat tank berguncang hebat melintasi medan lumpur atau puing bangunan. Sang loader harus menjaga keseimbangan tubuhnya sambil memeluk logam mematikan seberat itu. Akibat kerumitan ini, rata-rata mereka hanya sanggup melepaskan sekitar 1 hingga 2 tembakan saja setiap menitnya. Ritme ini sangat lambat dan menegangkan, terutama saat musuh ada di depan mata. Ketika pemicu akhirnya ditarik, sensasinya luar biasa mengerikan. Seluruh badan tank seberat 46 ton ini terhentak mundur akibat gaya tolak balik meriam. Suara ledakan menggelegar memekakkan telinga di dalam ruang tertutup itu. Asap tebal sisa pembakaran mesiu langsung memenuhi turret. Kipas ventilasi di atap berputar keras, berusaha menyedot keluar kabut racun tersebut. Suhu udara di dalam tank melonjak drastis. Keringat mengucur deras membasahi seragam tebal mereka. Di dalam sini, mereka bertempur melawan musuh di luar, sekaligus melawan panas, asap, dan kelelahan fisik yang ekstrim. Tank ini selalu memimpin serangan di barisan paling depan. Komando Soviet menugaskan IS-2 sebagai ujung tombak dalam resimen tank berat Garda. Misi utama unit ini sangat spesifik. Mereka harus mendobrak garis pertahanan musuh yang paling keras dan berlapis baja. Saat berhadapan dengan tank legendaris seperti Tiger atau Panther, kru IS-2 memiliki strategi yang brutal. Mereka mengandalkan peluru HE atau High Explosive kaliber 122 mm. Hulu ledak raksasa ini membawa daya hancur murni. Ledakannya sanggup meretakkan sambungan las pada bodi tank musuh seketika. Gelombang kejut dari tumbukan peluru itu merusak komponen internal mesin lawan dengan parah. Seringkali, kru tank Jerman di dalamnya tewas atau terluka serius hanya akibat guncangan energi kinetik yang dahsyat itu. Kekuatan ledak ini melumpuhkan tank musuh secara total. Memasuki fase akhir perang di jalanan Berlin yang sempit, tank IS-2 berevolusi lagi. Tank ini berfungsi efektif sebagai artileri penggempur jarak dekat. Di medan kota yang padat, infanteri musuh sering bertahan di dalam gedung-gedung beton. Kru IS-2 menggunakan meriam mereka untuk meruntuhkan seluruh struktur bangunan tersebut. Satu tembakan cukup untuk mengubur posisi lawan di bawah reruntuhan batu bata. Taktik ini membuka jalan aman bagi pergerakan prajurit infanteri Soviet. IS-2 berdiri tegak sebagai monumen filosofi desain Uni Soviet yang sangat pragmatis. Mesin ini terasa kasar, interiornya sempit dan menyiksa. Mengoperasikannya menuntut stamina fisik luar biasa dari setiap kru setiap harinya. Di balik semua tantangan fisik itu, tank ini menawarkan daya hancur mutlak. Insinyur Soviet merancangnya khusus untuk memenangkan perang atrisi yang panjang dan melelahkan. Mereka memprioritaskan fungsi mematikan di atas segalanya.
Bagi para kru di dalam, hidup adalah rangkaian kerja keras mengangkat peluru berat dan menahan guncangan mesin yang konstan. Harapan hidup mereka bergantung penuh pada ketebalan baja miring di hadapan mereka untuk menahan hantaman musuh. Menurut kamu, apakah pengorbanan kecepatan tembak demi kaliber raksasa ini adalah keputusan taktis yang tepat di era Perang Dunia Kedua? Tuliskan analisismu di kolom komentar. Jika kamu menikmati pembahasan sejarah militer yang santai namun berbobot seperti ini, segera rapatkan barisan. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan ikuti terus Kopral Gondrong. Kita akan membongkar lebih banyak rahasia mesin perang legendaris lainnya di video mendatang. Sampai jumpa di garis depan.